Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan bersejarah 2-1 atas Honduras di laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di 10 November kemarin di Qatar. Dan juga dengan begitu, Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah memenangkan pertandingan di Piala Dunia U17. Ya, terlepas dari fakta bahwa Timnas U17 gagal melaju ke fase gugur, kemenangan melawan Honduras ini tetap jadi tonggak penting persepakbolaan Indonesia. Tapi di balik itu semua, pencapaian ini adalah buah dari kerja keras di lapangan dan juga persiapan yang matang. Mulai dari seleksi yang ketat, pembinaan pemain muda, hingga proses dari kualifikasi sampai ke turnamen utama. Dan di hari ini, kita akan bahas selengkapnya bersama saya Juan Prince dan Firzi Idris di ONR Sporty. Iya, gimana ya? ini? Tapi tentu aja dong kalau kita bahas, nggak mungkin berdua doang. Wah, ya. betul. Karena pencapaian bersejarah timnas ini harus kita bahas langsung. Wah, sama ini the man dia. behind the Yes, scenes-nya. ini dia. Hadir bersama kita ada manajer timnas U17 dan juga timnas U20 ya, Pak Iya. Zaki Iskandar. Apa kabar Pak Zaki? Selamat siang semuanya, alhamdulillah baik-baik semuanya sehat. Terima kasih sudah Ya. meluangkan waktu datang ke obrolan newsroom di Ya. Kompas.com, ONR Sporty. Dari juga Wila, Mbak Wila apa kabar dari Bola Sport? Baik. Yang gimana Wila mengikuti sepak bola Indonesia? Banyak pusing apa banyak Banyak pusing ya. Dibuat banyak pusing kita. Ya Wila dari sepak bola Sepak nasional bola ya, nasional, ya. bolasport.com udah mengikuti timnas dan juga sepak bola Indonesia secara umum sejak lama. Ya, jadi emang hari ini kita akan bahasnya banyak khususnya di U17, Ya. U20 dan U23 ya. Nah, kalau Pak Zaki sendiri gimana sih Pak kemarin? Mungkin kita bahas dari U17 dulu ya. Kemarin setelah Piala Dunia tuh gimana sih anak-anak di belakang layar tuh seperti apa ya? Mungkin ada rasa kecewa tapi kan satu sisi ada satu hal yang Kebanggaan juga karena berhasil menang gitu ya. Kalau dari Pak Zaki sendiri gimana sebagai? Jadi Mas Juan, Mas Felix, tim ini dibentuk hampir 2 tahun yang lalu. Ya. Dimulai dari proses seleksi di Maret 2024, ya, kemudian persiapan untuk Piala AFF 2024. Ya. Masih under 16 waktu itu. Lanjut lagi setelah Piala AFF dan alhamdulillah kita menjadi juara ketiga waktu itu. Kemudian lanjut ke kualifikasi Piala Asia dengan materi yang hampir 75% pemainnya sama. Ada tambah kurang, betul. Tapi materi mayoritas pemainnya sama. Nah, lanjut di kualifikasi Piala Asia, lolos kita ke Piala Asia. Kemudian kita persiapkan lagi untuk Piala Asianya dengan tujuan lolos ke round 2 Piala Asia, di mana itu kalau kita lolos ke round 2, automatically dapat tiket ke Piala Dunia. Dan alhamdulillah, di Piala Asia kita juga lolos ke Piala Dunia, bahkan kita bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu dan menjadi juara grup. Nah, proses panjang ini merupakan salah satu program sebetulnya yang dicanangkan di awal kepemimpinannya Pak Erik. Jadi di program kelompok umur ini juga semua berjalan. Alhamdulillahnya kalau untuk kelompok umur U16, U17 ini, kita bisa melakukan TC jangka panjang kepada para pemain-pemain kita. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah punya klub atau SSB, tapi aktivasi atau kegiatan di klubnya tidak terlalu padat seperti U20 atau bahkan U23. Jadi kita punya waktu untuk membangun mereka. Dan yang paling penting lagi, sebetulnya di U16, U17 ini kita bisa mendesain, membuat karakter pemain-pemain calon pemain nasional kita. Karena di sini walaupun mereka sudah punya basic sepak bola, tapi paling tidak kalau kita bisa bilang ini adalah kertas putih yang kita bisa desain. Nah, dengan kepemimpinan Coach Nova disertai dengan asisten pelatihnya, bahkan kami dilengkapi juga dengan tim medis, fisioterapis dan psikolog. Betul. Ini merupakan satu organisasi yang cukup komplit yang difasilitasi oleh federasi kita, oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Jadi untuk U17 ini benar-benar komplit sekali. Sampai akhirnya kita bisa melangkah ke Piala Dunia. Dan alhamdulillah kita menorehkan rekor kemenangan pertama Indonesia di Piala Dunia. Keren. Dan sebenarnya
kekuatan mental itu ya Pak yang saya ingin soroti ya. Karena Ya. di Piala Asia pun gol-golnya kan datang kebanyakan di atas menit 85 ya. Mereka bahkan si Zahabi ya ketika dia Ya. ambil penalti ya, apa Evandra ya. Evandra juga, ngambil ya. penalti lawan Korsel gagal tapi dia masih bisa terusin peluang. Ini kekuatan mental ini mungkin yang nggak tiap kali kita lihat di angkatan timnas kita tuh Pak. Nah, Bagaimana ngeliatnya? tadi yang saya katakan tim ini sekarang ini dilengkapi dengan apa namanya tim-tim pendukung yang sangat komplit. Jadi bukan cuma psikolog, kita juga dapat tim nutrisi, ahli gizi untuk membangun massa otot. Karena kan ini di usia pertumbuhan ya, anak-anak kita ini di U16, 17 ini. Jadi memang program yang cukup panjang dan mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut di U17 yang berikutnya. Karena secara kontinu Piala Dunianya kan setiap tahun nih. Dan kita harus selalu lolos ke round 2 di Piala Asia agar bukan saja kita bisa masuk ke Piala Dunia berikutnya, tapi juga kita bisa menghindari pertandingan prakualifikasi untuk Piala Asianya nanti tahun depannya. Biar langsung terus. Inilah target Indonesia agar selalu berada di 8 besar kelompok Asia terlebih dahulu. Saya berharap begitu juga dengan timnas senior kita. Gitu. Nah, kalau Wila ngelihat penampilan anak-anak timnas ini kan, Wila pasti lihat bikin review dan lain-lain. Bagaimana sih kalau dari sisi media ngelihat para pemain di U17 kita? Perkembangannya mereka terutama. Perkembangannya pasti ada perkembangan ya kalau lihat dari pertama kali latihan pun yang benar-benar pertama kali dari Coach Nova ini ya Pak ya, awal seleksi ya, dari seleksi awal yang benar-benar tuh saya cukup ngikutin ya. Coach Nova selalu ngubungin Coach Nova, selalu update kayak tiap TC mau kemana di Jogja seberapa lama dan uji coba itu kayak emang perkembangannya cukup terlihat gitu. Bahkan kemarin di Piala Dunia itu benar-benar peaknya tuh ya. Walaupun di awal-awal pas lawan Zambia sih kita kayak agak pesimis grogi gitu. masih. Grogi ya. Masih kayak aduh kelihatan banget gitu ya Pak ya. Tapi ya perkembangannya cukup pesat sih Bang, bilang sih bisa dibilang apalagi yang terakhir lawan Honduras tuh benar-benar kayak wah, permainan timnas Indonesia tuh kelihatan gitu. Nah. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.